Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk pertama kali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di tahun pelajaran 2021-2022. Oke, untuk pertama kali kita akan bersama-sama nanti selama di tahun ini belajar bersama tentang materi ilmu pengetahuan sosial. Kita belajar bersama dan saling memberi dengan harapan nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Oke, anak-anakku semuanya. Untuk mata pelajaran IPS nanti untuk pertama kali kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian kepada anak-anakku semua diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah semoga pada masa pandemi ini kita diberi kemudahan dari segala urusan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Silakan anak-anakku semua untuk berdoa di rumah masing-masing. Oke, lanjut kita mulai saja materi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada tujuan pembelajaran. Bisa anak-anakku lihat di situ ada 8 indikator, di mana anak-anakku semua nantinya bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya itu secara geografis, kemudian letak astronomis, geografis, kemudian menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nanti kita akan membahas bersama. Harapannya anak-anakku bisa memahami 8 indikator yang ada pada materi ini. Oke, kita lanjutkan. Materi yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita sering mendengar istilah benua. Benua itu apa sebenarnya? Bahwa benua itu adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Nah, jadi di sini benua itu merupakan suatu wilayah yang luas yang di situ merupakan daratan dan di situ memiliki ciri atau karakteristik sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian sejarah terjadinya benua itu bahwa benua pertama kali itu ada satu yang disebut benua Pangea pada awalnya. Nah, kemudian setelah itu terbagi menjadi 2, ada Laurasia dan Gondwana. Kemudian terpecah-pecah lagi menjadi benua yang ada pada saat ini. Dan itu terjadi bermiliar-miliar tahun yang lalu. Oke, kita membahas tentang letak dan luas benua Asia. Yang pertama kita lihat secara astronomis. Astronomis itu berarti letak menurut garis lintang. Di situ bisa terlihat pada materi ini
Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ini berarti luas dan benua Asia dilalui oleh garis khatulistiwa karena ada lintang selatan sampai lintang utara. Dan paling banyak wilayahnya itu di belahan bumi utara. Kemudian yang berada di bumi selatan itu termasuk kita paling selatan Asia, yaitu Indonesia. Kalau utara itu langsung di Arktik atau di Samudra Arktik. Nah, kemudian batas-batasnya itu ya termasuk Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, ada Laut Kaspia, dan lain-lain. Bisa dicari materinya, insya Allah besok saya kirimkan buku dalam bentuk PDF yang nantinya bisa untuk belajar kalian semua. Oke, kita lanjutkan. Benua Asia merupakan benua terluas. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan di dunia. Atau 4,5 kali luas benua Eropa. 4 kali benua Eropa. Berarti benua Eropa itu hanya 1/4-nya kita. Benua Asia. Nah, benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara yang sampai di situ sudah mendekati kutub utara. Lanjut, ini pembagian benua Asia ya, bisa dilihat di situ. Kemudian benua Amerika. Sebelum kita masuk ke benua Amerika, kita bisa sedikit bercerita kaitannya dengan kondisi-kondisi di benua Asia. Yang pertama, pembagian kawasan itu ada Asia Barat yang meliputi Armenia, Azerbaijan. Ini yang biasa kita sebut Timur Tengah. Jadi negara-negara di Semenanjung Arab. Kemudian ada Asia Selatan, itu ada Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Iran termasuk Maladewa. Ada Asia Tengah, ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan yang merupakan pecahan dari Uni Soviet, pecahan dari Rusia. Kemudian ada Asia Timur, Tiongkok, Hong Kong, Macau. Lah, ini orang-orang yang kulit putih dan bermata sipit. Kemudian ada Asia Tenggara, salah satunya adalah kita. Asia Tenggara itu meliputi Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk wilayah Asia itu kondisi iklim cenderung bermacam-macam. Ya. Kalau di daerah selatan seperti kita itu cenderung iklimnya adalah tropis. Yang paling utama. Kemudian ada iklim-iklim lainnya seperti ada subtropis, iklim sedang. Kalau di daerah utara ada iklim kutub, ada iklim kontinen, ada iklim gurun, itu di daerah gurun. Kemudian potensi sumber daya alamnya itu karena kita ada garis khatulistiwa, maka sumber daya alam yang sifatnya dari sumber agraris itu kita juga banyak. Selain itu kita juga memiliki peternakan-peternakan karena jenis hewan yang bisa hidup di Asia itu juga banyak. Selain itu kita juga memiliki banyak dari tambang-tambang yang ada di Indonesia.
Oke, kita lanjutkan. Setelah benua Asia, kita membahas tentang benua Eropa, benua Amerika. Benua Amerika itu kalau secara astronomis terletak antara 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Kemudian 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Ini membentang dari utara sampai selatan. Ini merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Nah, maka kita bisa melihat bahwa benua Amerika itu di tengah-tengahnya itu agak kecil itu di peta itu. Tapi di sebelah utara dan sebelah selatan itu memang merupakan pulau-pulau yang besar. Ya. Kemudian Amerika itu terbagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, Asia Selatan, dan Kepulauan Karibia. Ya, kemudian biasa keadaan seperti dataran rendah, dataran tinggi, lembah itu tetap memiliki. Kemudian iklim yang ada di sana itu juga ada iklim kontinental, iklim gurun atau iklim kering. Kemudian ada iklim tropis basah, ada iklim stepa, ada iklim dingin karena berada di utara. Sedangkan potensi di sana, potensi sumber daya alam itu ya floranya jelas ada padang rumput hijau yang dimanfaatkan untuk pertanian sama seperti di Indonesia. Tapi di sana dari sisi industri itu lebih maju. Oke, lanjut. Ini untuk mempercepat, nanti anak-anakku semua bisa belajar sendirilah di buku, nanti insya Allah saya kirimkan. Kemudian benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, karena memiliki bola mata yang berwarna biru. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sana itu dulu merupakan daerah raja-raja, maka di sana itu disebut benua biru karena yang namanya keraton atau raja-raja itu biasa kita sebut dengan darah biru, maka sana menyebutnya itu negara atau benua biru. Oke. Benua Eropa itu secara geografis atau letak secara geografis batas wilayah itu sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah atau Mediteran. Sebelah timur itu dengan Asia, sedangkan sebelah barat itu dengan Samudra Atlantik. Kemudian kalau kita lihat secara astronomis atau menurut garis lintang itu berada di antara 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan atau 9 bujur barat sampai 66 bujur barat. Nah, kemudian kita masuk pada pembagian wilayahnya. Eropa itu terbagi menjadi 4. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, ada Eropa Selatan. Kalau Eropa Utara itu contohnya seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Latvia, Norwegia, Swedia, Inggris itu termasuk Eropa Utara. Kalau Eropa Barat itu Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Luxembourg, Belanda, dan lain-lain. Sedangkan di Eropa Timur itu ada Belarusia, Bulgaria, Ceko, Hungaria, Moldova, Polandia, Rumania yang pakai A. Kemudian Eropa Selatan ada Albania, Andorra, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Italia. Termasuk di situ ada San Marino, Portugal, Spanyol, itu termasuk pada Eropa Selatan. Nah, untuk wilayah-wilayah secara fisik ya sama. Saya sampaikan dari awal, suatu benua pasti memiliki dataran tinggi, dataran rendah, kemudian memiliki lembah, memiliki pegunungan, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi iklim
Karena di sana berada di daerah utara, maka iklim itu sangat dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Nah, kemudian Eropa bagian tengah itu ada peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinental yang kering. Kalau bagian selatan dipengaruhi oleh Laut Mediteran. Bagian utara otomatis dipengaruhi oleh iklim kutub atau iklim dingin. Sumber daya alam di daerah Eropa ya, yang alami itu adalah hutan campuran, pertumbuhannya sangat aktif. Nah, itu ada di Eropa. Cuma Eropa itu kan wilayahnya tidak luas seperti di Asia. Nah, di sana itu vegetasi atau varian secara agraris itu juga banyak. Nanti anak-anak semua bisa mencari di buku yang nanti saya kirim berbentuk PDF, atau mungkin besok misalkan ada buku di madrasah, kalian bisa mungkin meminjam ke madrasah lewat perpus. Kemudian lanjut, setelah benua Eropa kita masuk pada benua Afrika. Benua Afrika itu biasa kita sebut dengan benua hitam. Alasannya karena benua Eropa dihuni oleh orang-orang yang berkulit hitam. Nah, di sana itu memang terkenal dengan kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah. Kemudian citah, kemudian harimau dan lain sebagainya. Banyak di sana adalah hewan-hewan buas, dan di sana ada gurun yang sangat luas yang di situ memang bisa untuk hidup hewan-hewan tersebut. Kita bahas yang pertama, letak benua Afrika menurut garis lintang. Itu bisa dilihat di video ini, 17 derajat bujur timur dan seterusnya. Kemudian untuk letak secara geografis ya, itu benua Afrika itu wilayahnya itu yang bagian utara itu berbatasan dengan Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah. Selatan dan timur itu berbatasan dengan Samudra Hindia, adapun sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dikelilingi samudra. Ya, banyak samudranya yang mengelilingi Afrika. Kemudian bagian-bagian dari Afrika itu terbagi menjadi 5. Ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Afrika Utara itu contohnya Algeria. Nah, ini negara yang mungkin bagi kita itu asing namanya. Kalau Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Tunisia kita kadang mendengar. Nah, untuk Afrika Barat ada Benin, ada Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading. Nah, ini banyak-banyak kadang di Afrika itu banyak negara yang kita tidak kenal. Maka anak-anakku semua nanti tolong untuk membaca, mencari negara-negara di benua Afrika itu mana saja. Silakan dicari. Ini ada Afrika Timurnya, ya ada Burundi, Koromos dan lain sebagainya, sampai Zimbabwe. Afrika Tengah ada Angola, Kamerun, dan lain sebagainya. Kemudian ada Afrika Selatan, itu ada Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Silahkan nanti bisa dicari di buku untuk referensi, tidak hanya dari saya saja, langsung anak-anakku semua bisa mencari di buku bagian dari negara-negara di benua Afrika, benua Amerika, dan lainnya. Oke, lanjut untuk iklim. Ada iklim sama lah seperti kita, karena itu juga daerahnya tidak jauh dari kita. Artinya ada iklim sedang atau subtropis, ada iklim tropis, ada iklim gurun, ada iklim mediteran, ada iklim pegunungan, sama. Wilayahnya juga sama dengan kita, ada pegunungan, ada dataran rendah, dan juga ada dataran tinggi ataupun lembah. Oke, untuk potensi sumber daya alam di sana
kondisi iklim yang sangat mempengaruhi persebaran pertumbuhan hewan yang hidup di Afrika. Iklimnya itu sangat bagus untuk tumbuh hewan. Termasuk di sana karena ada iklim tropisnya, maka hewan yang tumbuh di sana itu banyak karena sumber makanan yang berada di sana itu ada. Nah, kalau daerah-daerah tertentu memang ada yang daerah kering seperti daerah-daerah gurun di Eropa, di Afrika itu kering. Di situ berarti pertumbuhannya kurang dari sisi untuk sumber daya alam. Oke, kita masuk pada yang terakhir, yaitu benua Australia. Benua Australia itu yang terkenal dengan suku aborigin, kemudian hewan kanguru atau kangaroo. Kemudian benua yang terkenal dengan satu negara. Artinya namanya benua Australia, negaranya juga Australia. Satu benua, satu negara. Cuma di sana itu ada bagian-bagiannya. Nah, kita masuk ya untuk Australia. Nah, Australia itu berasal dari kata Australis. Dalam bahasa Latin artinya itu selatan. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil paling selatan. Di sebelah selatannya itu ada alhamdulillah, ada Selandia Baru dan ini merupakan benua paling selatan. Nah, kondisi geografis itu bisa kalian lihat di situ. Untuk geografis sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur dan sebagainya. Berbatasan dengan Indonesia berarti Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan lainnya. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan ya otomatis Samudra Hindia. Kemudian secara astronomis itu juga bisa dilihat 113 bujur timur dan seterusnya. Itu bisa dilihat di video. Silakan anak-anakku bisa melihat sendiri. Ya intinya bahwa Australia itu satu benua yang menjadi satu negara. Dan di situ ada bagian negara-negara dari benua Australia. Ada New South Wales, Queensland, Victoria, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania, Australia Utara atau ibu kota Australia atau Canberra. Ya, terus wilayah fisik sana itu terkenal dengan wilayah yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim itu banyak badai. Kemudian kadang angin yang sangat besar, angin pahorok, angin puting beliung dan lain-lain. Kemudian di sana juga ada salju. Kadang terjadi hujan salju. Nah, iklimnya di sana itu ya iklim tropisnya ada, terutama di sebelah utara yang paling dekat dengan kita itu masih tropis. Tapi bagian barat, tengah, selatan itu ada yang iklim gurun atau iklim kering. Kemudian pantai selatan Victoria, Tasmania ya itu dipengaruhi oleh angin barat, maka banyak turun hujan. Kadang hujannya itu sampai badai. Pantai timur Australia itu beriklim laut dipengaruhi angin pasat tenggara. Sumber daya alam sekarang. Berdaya alam yang jelas kalau hewan yang terkenal itu adalah kanguru. Tapi di sana juga jenis-jenis hewan yang lainnya itu ada kuskus yang di sini mungkin ya paling ada di Papua yang dekat dengan Australia. Ini hewan-hewan spesial. Kalau jenis-jenis tanaman itu banyak sekali di sana. Mencapai ratusan jenis pohon yang ada di sana. Maka Australia termasuk potensial. Cuma itu kan benua yang ditemukan terakhir dan itu merupakan benua terkecil dan benua yang menjadi satu negara. Oke, lanjut. Ini ada
pembagiannya. Ini yang terakhir pembagiannya. Nah, oke, kita sudah mempelajari benua, diantaranya ada benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Ini secara singkat saya jelaskan. Intinya anak-anakku semua silahkan nanti setelah melihat video ini, anak-anakku semua bisa belajar melalui buku, melalui media-media lain yang bisa kita cari melalui HP atau melalui internet. Nantinya bisa sebagai tambahan referensi bagi kita. Tapi paling tidak saya di sini hanya mengantarkan bersama-sama kepada anak-anakku semua. Apabila masih ada kekurangan, ketidakpahaman, nanti anak-anakku bisa melalui grup bertanya atau mungkin japri langsung ke saya. Itu juga bisa, insya Allah akan kami tanggapi. Kami jawab dengan semampu kami dan sebaik-baiknya. Oke, yang penting jangan lupa kepada anak-anakku semua, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, diberi kesehatan, diberi kemudahan. Amin Allahumma amin. Sehingga apa yang kita cita-citakan nantinya akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Oke, sekian anak-anakku materi pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.